السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, na'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab atau dari kutaib Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Al-Aslul Awal sudah selesai. Kemudian Al-Aslul Tsani. Al-Aslul Tsani ini ada 3 martabat. Al-Martabatul Ula tentang Islam. Al-Martabatul Tsaniyatu tentang iman. Dan Al-Martabatul Tsalisatu tentang ihsan. Yang sudah kita bahas yaitu Al-Martabatul Ula. Al-Islam sudah kita bahas. Yang sekarang yang kita akan bahas Al-Martabatul Tsaniyah tentang iman. Tingkatan yang kedua. Yang pertama sudah dengan dalilnya. Rukun Islam itu dari awal sampai akhir dengan dalil-dalilnya. Sekarang yang kita bahas Al-Martabatul Tsaniyah. Martabat yang kedua. Al-Iman. Tingkatan yang kedua atau martabat yang kedua tentang iman. Berarti kalau Islam, iman, ihsan. Berarti iman ini lebih tinggi daripada Islam. Di sini tidak disebutkan oleh muallif tentang definisi daripada iman. Tentang iman ini dalam definisi syariat, wal iman syar'i qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih wa yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu qaulun wa amal, bentuknya perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati, perbuatan lisan dan perbuatan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi al-iman, asal makna iman itu at-tasdiq. Iman, asal makna iman at-tasdiq. At-tasdiq artinya membenarkan. Itu asal makna iman. Tapi dalam definisi syariat, wa fi syara', arti dalam definisi syariat, yang dikatakan iman itu qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Dia definisi iman asluhu at-tasdiq, tapi kemudian diartikan dengan qaulun wa amalun.
qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Iman menurut syariat itu perkataan dan perbuatan. Jadi bukan semata-mata tasdiq, tapi berupa qaul dan amal. Ini maksud qaul di sini yaitu qaulul qalbi wal lisan, perkataan hati dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Dan perkataan jawarihi ha. Wa amal qalbi wal lisani wal jawarihi. Dan amal hati, lisan dan jawarih. Jawarih yaitu anggota tubuh. Jawarih anggota tubuh. Wa yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi iman itu menurut syariat perkataan, nanti antum bisa lihat di ini, sudah punya bukunya. Sebagian sudah punya. Waktu daurah belum lama, ikatan masjid, saya bagikan ini. Ini yang kita bahas. Di sini ada pembahasan dalam buku Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, yang diterjemahkan dengan prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di halaman 25 ini jelaskan konsep iman Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sini jelaskan iman adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu ucapan dan perbuatan. Yaitu iman ucapan hati dan lisan, serta perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Jadi ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan, serta perbuatan hati dan lisan dan anggota badan. Jawarih, anggota tubuh atau anggota badan. Kemudian bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Yang dimaksud dengan qaulul qalbi, sudah, nulisnya sudah. Yang dimaksud dengan qaulul qalbi, perkataan hati atau ucapan hati, yaitu seperti i'tiqad, keyakinan, seperti pembenaran, tasdiq, itu qaul hati. Jadi keyakinan, kepercayaan, dan niat yang baik itu termasuk qaulul qalbi. Kemudian amalul qalbi, kalau qaulul lisan sudah paham semua. Yang termasuk iman, berkata yang baik termasuk iman. Menyelesaikan urusan orang yang sedang bersengketa termasuk iman, itu perkataan. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar termasuk iman. Sekarang yang sulit dipahami itu tentang hati. Perkataan hati itu i'tiqad, keyakinan, pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu kita yakini benarnya. Itu qaulul qalbi, yang dikatakan tasdiq, yang juga dikatakan tasdiq. Kemudian amalul qalbi, amal hati. Apa bentuknya amal hati? Amal hati itu ya seperti ikhlas, mengharap, tawakal, takut kepada Allah. Itu semua amal hati. Jadi seperti kita takut kepada Allah, takwa, yang nanti takwa itu juga akan membawa kepada anggota tubuh.
Tawakal itu amalan hati. Tawakal, raja mengharap. Khauf, raja itu penting sekali. Khauf dan raja itu penting dalam kehidupan. Itu nggak boleh tertinggal. Dalam ibadah itu harus ada dua-dua itu. Dalam kita beribadah kepada Allah tidak boleh lepas dari khauf dan raja. Khauf artinya takut, raja artinya mengharap. Artinya kita takut terhadap azab Allah, kita mengharap kepada rahmat Allah. Setiap mukmin, mukminah, muslim dan muslimah harus punya khauf dan raja. Dan pembahasan para ulama banyak sekali tentang masalah ini, khauf dan raja. Dan itu termasuk perbuatan hati, tawakal juga perbuatan hati. Kemudian di sini dikatakan wal jawarih, yaitu perbuatan anggota tubuh, perbuatannya ya macam-macam, seperti sholat termasuk iman, bukan sekedar rukun Islam saja, termasuk iman. Berbuat baik termasuk iman. Menyingkirkan duri dari jalan termasuk iman. Nanti kita akan baca hadisnya. Menyingkirkan duri dari jalan termasuk iman. Dan masih banyak lagi yang termasuk perbuatan-perbuatan iman. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwa iman itu yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Jadi kalau kita berbuat kebajikan, banyak berbuat kebajikan, ketaatan, itu bertambah iman kita. Tapi kalau kita banyak berbuat dosa dan maksiat, itu menurun iman kita. Dan itu terasa. Antum bisa rasakan. Ketika bulan puasa, kita rajin ibadah, terasa iman kita naik. Tapi begitu selesai Ramadan, sudah tidak pernah baca Quran lagi, tidak baca Quran lagi, banyak maksiat, tidak tahajud lagi, tidak ini lagi, terasa turunnya. Makanya kita harus berusaha mendatangi majelis yang di situ sebagai tempatnya penyubur iman. Kayak majelis ta'lim, atau di majelis yang di situ ada dibacakan Al-Quran dan Sunnah. Ketika dibacakan, ketika diingatkan, tambah iman kita, datang semangat kita. Ada orang yang mengingatkan, karena manusia ini perlu diingatkan dan wajib diingatkan. Tapi ketika jauh bersama orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, kita ikut, turun iman itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha ta'ala ayyujaddida imanakum. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nabi berkata, sesungguhnya iman itu akan lusuh sebagaimana lusuhnya baju kamu. Jadi iman itu di dalam hati kamu akan lusuh sebagaimana lusuhnya baju kamu. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbarui iman kamu. Jadi iman itu bertambah kalau kita taat. Antum terasa. Kalau antum rajin baca Al-Quran, berbuat baik, terasa naik iman kita. Tapi kalau kita jauh dari teman-teman yang baik, kemudian dekat dengan orang berbuat maksiat, kemudian sholat juga tidak tepat pada waktunya, jarang baca Al-Quran, terasa turun iman itu. Dan itu bisa dirasakan pada setiap orang. Orang yang beriman merasakan demikian itu. Jadi yazidu bitta'ah, kalau sudah ada kata-kata yang demikian yazidu bitta'ah, kita berusaha bagaimana menambah iman kita. Kemudian yang kusubil maksiyah, kurangnya iman itu dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan pernah saya sampaikan juga bahwa kurangnya iman dengan perbuatan dosa dan maksiat bukan sekedar kurang saja, tapi mempunyai akibat yang jelek. Asar as-sayyi'ah, mempunyai akibat yang jelek dalam kehidupan seorang muslim atau muslimah. Jadi orang kalau sering berbuat dosa dan maksiat, bukan sekedar turun iman saja, tapi banyak pengaruhnya. Seperti malas dalam ibadah. Terasa. Malas dalam ibadah itu juga dengan sebab dosa dan maksiat. Kemudian juga kita ini ada ghirah dalam hati itu berkurang. Cemburu kepada Islam itu kurang. Kadang-kadang orang melakukan dosa dan maksiat depan kita, istri anak depan kita melaksanakan, diam saja, dianggap satu hal yang adi, satu hal yang biasa. Kenapa? Kita pun banyak dosa dan maksiat. Tapi kalau kitanya
naik iman itu. Begitu dia salah kita ingatkan, ini salah, ini haram, ini bid'ah, ini syirik, diingatkan. Tapi karena kita juga banyak dosa, nggak berani negur, ghirah itu dicabut. Ghirah. Kemudian juga dalam membedakan yang baik dengan yang buruk sudah berkurang. Dan itu terasa. Kalau orang sudah banyak dosa, dalam membedakan yang baik dengan yang buruk itu sudah kurang. Kemudian nanti terus seperti itu. Banyak yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jadi orang kalau berbuat maksiat turun terus. Bukan hanya itu. Yang tadi bukan hanya sekedar turunnya iman, tapi banyak-banyak yang lain. Hati itu tertutup. Kemudian yang lama-kelamaan tidak bisa membedakan lagi yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dan itu berat akibatnya. Atau tidak bisa membedakan lagi yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Kalau sudah begitu sudah berbahaya. Makanya di akhirnya nanti akan tertutup hatinya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka lakukan telah menutup hati mereka. Mengerjakan ini bukan tambah dekat dengan Allah, tambah jauh. Dan itu yang terjadi kalau orang sudah banyak berbuat dosa dan maksiat. Ini ada pembicaraan tersendiri. Artinya tentang materi ini ada pembicaraan tersendiri, yaitu akibat jelek dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita lanjutkan dulu kajian kita tentang masalah iman ini. Tentang tambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya dengan maksiat, ini dalam beberapa ayat Al-Quran banyak sekali. Baik dalam surah Al-Anfal, dalam surah Al-Fatah, dan surah-surah yang lain disebutkan tentang tambah dan berkurangnya iman. Sekarang kita bahas tentang iman ini menurut apa yang tertulis dalam buku. Antum lihat al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Martabat yang kedua ini tentang iman, yaitu iman itu lebih daripada 70 cabang. Lebih daripada 70 cabang. Jadi dead on itu lebih. Kalau tidak disebutkan 71, 72, 73 atau 74 atau sampai 79, maka disebutkan dalam bahasa Arab itu dead on. Artinya lebih, bisa 71, bisa 72, pokoknya antara 71 sampai 79. Makanya disebutkan dengan dead on. Jadi iman itu lebih daripada 70 cabang. Syu'bah yaitu cabang. Kemudian fa'a'laha, yang paling tinggi, tingkatan iman itu yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimatul ikhlas, kalimatul Islam, yang dikatakan urwatul wuthqa, kalimatul taqwa, asasul millah, miftahul jannah. Jadi kalau bilang la ilaha illallah berarti kalimat ikhlas. Jadi mengucapkan la ilaha illallah tanpa tauhid percuma, tidak ada nilainya. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya seperti yang sudah kita bahas tentang rukunnya dan syaratnya, tidak ada gunanya kalimat itu. Sebab kalimat itu bukan sekedar diucapkan, tapi dalam bentuk amalan. Makanya yang dikatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Dikaitkan dukhul jannah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan khalisan. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, baru dia masuk
surga. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia berbuat syirik, menyekutukan Allah, ya hilang kalimat la ilaha illallah itu dengan perbuatan syiriknya dia. Sebab orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Sedangkan orang yang tidak ikhlas karena Allah, ya artinya dia berbuat syirik, tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, tidak akan mendapatkan syafaat. Sebab Nabi mengatakan dalam riwayat yang sahih yang dari Imam Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Jadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat, orang yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Jadi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus tahu tentang maknanya dan mengamalkan konsekuensi dengan kalimat itu. Makanya dikatakan yang paling tinggi, iman yang paling tinggi la ilaha illallah, bukan sekedar ucapan la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah ini sering disebutkan juga oleh para ulama dengan kata-kata miftahul jannah, kuncinya surga. Ya, tentunya kuncinya surga itu kalau sudah dipenuhi rukun dan syaratnya. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi. Dan yang paling rendah ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Yang paling rendah imatatul adza, menyingkirkan gangguan. Imatah menyingkirkan, al-adza gangguan. Menyingkirkan gangguan anit tarik dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu itu salah satu cabang dari iman. Wal haya', dan malu itu salah satu cabang dari iman. Malu itu salah satu cabang dari iman. Di sini iman itu dikatakan oleh Rasulullah, ini sebenarnya hadis. Ini kalimat ini, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Ini hadis. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini tadi sudah saya bahas bahwa iman itu 70 cabang lebih. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan. Ini termasuk iman. Jadi kalau ada gangguan di jalan duri, paku, beling, atau pecahan-pecahan yang lain yang berbahaya buat kaum muslimin, itu disingkirkan. Ini termasuk iman. Kita melakukan demikian termasuk iman dan mendapatkan ganjaran dari Allah. Perbuatan kita tidak sia-sia, mendapatkan ganjaran kalau kita kerjakannya ikhlas karena Allah. Kemudian wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu ini cabang dari iman. Berarti dari mulai la ilaha illallah sampai yang paling rendah tidak disebutkan oleh Nabi. Satu persatunya tidak disebutkan, 70 cabang lebih. Nanti disebutkan oleh para ulama, di antaranya sholat termasuk iman. Ya semua arkanul Islam itu juga termasuk iman. Kalau dikerjakan karena iman. Dan yang lainnya juga. Untuk satu persatunya saya katakan tidak disebutkan oleh Nabi dan sahabat, tapi ulama merinci dari 70 cabang lebih itu. Dan malu salah satu cabang dari iman. Nah ini malu ini perlu didudukkan tentang pengertian soal malu. Karena di kita itu banyak ya mempunyai budaya malu, tapi bukan pada tempatnya. Dan itu tidak patut dikatakan malu. Karena malu menurut definisinya itu imtina'un nafsi an fi'li ma yu'ab wa inqibadhiha min fi'li syai'in aw tarkihi makhafata ma yu'aqibuhu min dhammin. Jadi malu itu menahan nafsu dari perbuatan yang tercela.
Jadi menahan diri dari perbuatan yang tercela, menahan dari melakukan sesuatu atau meninggalkannya karena khawatir dari celaan yang mengiringinya. Jadi menahan diri dari perbuatan yang tercela. Jadi kalau umpamanya seseorang malu mencuri, malu berzina, malu minum khamar, itu betul malu. Itu yang termasuk iman. Tapi kalau umpamanya belajar malu, bukan pada tempatnya. Malu kalau belajar. Ini bukan pada tempatnya. Atau umpamanya sholat di masjid, malu dilihat orang banyak sholat di masjid. Enggak benar yang seperti ini. Ini bukan pada tempatnya. Atau umpamanya diundang makan, malu. Makan malu. Bukan pada tempatnya. Atau bertamu ke rumah orang disediakan makanan. Anda sudah kenyang. Padahal belum makan sama sekali. Terus terang, nggak jadi masalah dalam Islam. Sorahah. Sahabat Rasul dengan sahabat yang lain berserang. Hari ini saya nggak masak. Saya nggak punya makanan. Jelas-jelasan antara sahabat. Itu perbuatan tidak boleh bohong. Jadi disediakan itu malu kalau mengucapkan, tidak perlu malu. Karena sama muslim tidak perlu malu. Sorahah, terus terang. Yang seperti itu. Dan ini terjadi yang bukan pada tempatnya. Itu malu yang seperti itu bukan pada tempatnya. Yang harus diingatkan kepada kaum muslimin. Kayak menuntut ilmu malu. Makanya kata Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh orang menuntut ilmu itu dalam keadaan malu, tidak boleh. Kalau dia menuntut ilmu malu, dia tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Atau mustakbir, sombong. Karena dia sebagai seorang ustaz, atau dia udah sering khutbah Jumat, malu dong ngaji usul salasa. Karena udah sering khutbah Jumat, malu, sudah dipanggil ustaz. Nggak boleh. Atau merasa diri sombong, maksud saya ngaji lagi kitab seperti ini. Nggak boleh. Kalau seorang muslim itu dalam mengkaji, dalam mendalami ilmu agama, itu malu karena dia sebagai direktur atau atasan, itu bukan malu, ada unsur kesombongan. Atau karena sebagai dai, tidak akan dapat ilmu sampai kapan juga. Makanya kata Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh menuntut ilmu itu orang yang malu atau sombong. Kalau ini ada, tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Dan itu kita lihat. Coba lihat, orang-orang yang malu atau dia ada rasa sombong ketika menuntut ilmu, tidak akan dapat apa-apa. Dan Anda bisa lihat, orang yang mau belajar, meskipun dia jabatannya tinggi, tapi dia mau belajar, itu akan lebih maju daripada orang yang tidak mau belajar. Anda bisa lihat sini nantinya. Orang-orang yang belajar dengannya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan sesudah salat maghrib. Subhanakallahumma bihamdika.